di Yunani kuno tahun sekitar 300 sampai 400 sampai 300 ya. Kita cek sebentar. Dia ini adalah dokter, seorang dokter, dan seluruh sekolah kedokteran itu Hippocrates dipakai sebagai spiritnya dokter. Begitu. Dia ini menyampaikan 4 tipe orang. Jadi yang tadi kita sharing, saya punya tipe ini, saya sharing ke Anda punya sharing ke saya. Itu kesimpulannya ada 4 tipe. Lanjut. Tipe yang pertama sanguin, yang kedua koleris, yang ketiga flegmatis, dan yang keempat melankolis. Ya, 4 tipe itu. Ya, ini 143 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, dia sebagai dokter, dia membeda darah manusia, kemudian empedu kuning, empedu lendir, dan empedu hitam. Nah, 4 jenis ini dia hubungkan dengan tipe perkembangan kepribadian manusia. Jadi dia bilang tipe sanguin itu diwakili oleh darah. Tipe ini dikenal sebagai sifat ramah, suka bercanda, dan mudah bergaul. Tadi dalam sering muncul kan? Iya. Kalau muncul orang ini tipenya. Iya. Kalau dalam sharing itu kalau muncul ya, kawan kau itu mudah sekali bergaul, kau itu suka bercanda, ramah, itu ya diwakili oleh darah. Nah, prosesnya seperti apa? Tapi dokter medis dengan seorang psikolog ini mereka kelola ini sama-sama. Tapi juga di catatan lain, Hippocrates ini juga dia sedikit belajar dari psikologi, sehingga dia mengembangkan tipe kepribadian manusia. Yang kedua, dia bilang koleris itu diwakili oleh empedu kuning. Bagaimana menghubungkannya? Tapi ya memang begitu. Ya, empedu kuning cenderung memiliki sifat ambisius, tegas, dan suka memimpin. Kamu adalah pemimpin. Ya, itu ada hubungan antara empedu kuning dengan sifat-sifat manusia ini. Ini dasarnya. Ya. Kenapa? Ya saya bisa mengerti kalau Hippocrates ini kemudian jadikan bapak dokter, bapak kedokteran di dunia kedokteran, dunia medis. Ya, mungkin ada hubungan ini. 3 kepribadian tipe flegmatis diwakili oleh lendir. Ini kita boleh diri. Dikenal sebagai sifatnya tenang, sabar, cenderung
pendiam. Dia bilang itu. Adakah? Ada toh? Kita diam. Ini Dodi di sana. Iya. Pragmatis ya. Iya. Oke. Kalau kampung kelas asrama dapat nomor 1 berapa? 1. Satu toh? Iya. Tinggal kamu tempatkan diri. Dengan ini saya ada di mana? Bisa toh? Ya. Begitu. Yang keempat, melankolis. Orang tipe melankolis, ya, itu mewakili empedu hitam. Ternyata kita ada empedu hitam ya, kita punya tubuh ini. Dia bilang, tipe ini cenderung memiliki sifat introspektif, artinya suka periksa diri, suka evaluasi diri, begitu. Analitis dan kreatif. Ya, suka analisis data, suka analisis orang sampai tebak-tebak. Lalu orang yang mau berkreasi, ini inovator. Nah, itu orang melankolis. Begitu. Jadi silakan tempatkan diri di mana. Saya kalau mengerti orang kreatif toh. Mengerti toh? Iya. Kalau orang kreatif atau inovatif itu orang yang tidak pernah puas dengan hasil. Begitu. Orang yang mau berkembang lebih dari yang sudah ada. Misalnya gedung ini kan sudah ada itu. Dia mau bikin sayap kiri kanan kan atau di atas kan. Jadi orang berkreasi. Nah, itu. Lalu ini ya. Ini ya. Jadi ini asal usulnya. Ini asal usul tadi saya sudah sampaikan. Bagian C itu bilang Hippocrates percaya bahwa setiap orang memiliki 4 jenis cairan utama dalam tubuh. Dan 4 jenis itu cairan dalam tubuh kita. Darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir. Didominasi salah satu cairan ini menentukan temperamen atau kepribadian seseorang. Begitu. Kita ada di 4 itu, poin ini saya masuk. Tetapi ada dari 4 itu salah satu dominan yang kita miliki. Nah, itulah yang dimaksud di sini poin. Oke. Lanjut. Ya. Ini ada kekurangannya, ciri-cirinya ini. Misalnya sanguin. Ciri-cirinya ceria, optimis, mudah bergaul, suka menjadi pusat perhatian, ekspresif, dan suka tantangan. Yang tadi bilang suka naik, suka panjat gunung kan? Ya, tantangan. Ya. Terus koleris, ciri-cirinya pemimpin tegas, ini kan pemimpin kuat. Kalau sanguin itu kan dia orangnya populer. Di sini orang suka tampil, suka tertawa. Bicaranya keras, kayak didengarkan. Kalau mau jadi pemimpin, nah, atau sekarang ini bakat pemimpin ada di dalam diri Anda, itu ada di poin 2. Ambisius, waktu pemilihan BEM ada banyak calon, banyak toh, ya. Itu tersirat di dalam hati itu ada ambisi untuk menjadi ketua, mau jadi pokoknya masuk dalam kepengurusan lah. Itu ada. Kalau semua menurut saya BEM ada di sini, karena
semua BEM semua ada posisi toh, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi ini, seksi itu. Oke. Berani mengambil resiko, suka tantangan, dan cenderung tidak mudah menyerah, pantang mundur. Nah, kelebihannya pemimpin yang baik, berani, tegas, dan memiliki visi yang jelas. Sebentar kita bicara tentang visi. Ya, kekurangannya itu cenderung kepala keras, tidak sabar, mudah marah, tidak suka kritik. Tadi ada yang koreksi begitu kan? Ada tuh? Nah, itu sudah. Dia muncul lagi di sini. Ya, lanjut. Ya, ini pragmatis ya. Dia sudah cinta damai. Ya, ciri-cirinya orangnya tenang, cinta damai, mudah bergaul, sabar, bisa menjadi mediator yang baik, dan cenderung mudah beradaptasi. Ya. Kita semua ada di situ. Tapi yang dominan yang mana? Karena semua yang kita miliki itu ada di 4 tipe ini. Tapi yang dominan, kelebihannya mudah bergaul, sabar, bisa menjadi pendengar yang baik. Tadi ada pendengar yang baik kan? Ada tuh? Iya. Tadi tidak ada sharing tentang kisah dulu berpacaran bagaimana. Tidak ada tuh? Iya, pasti itu butuh waktu, bisa sore. Oke. Kemudian mampu menjaga keharmonisan dalam kelompok. Kekurangannya cenderung pasif, kurang motivasi, suka menunda pekerjaan, dan mudah menyalahkan diri sendiri. Yaitu, saya rasa tadi kita sudah diskusi itu. Tipe terakhir adalah melankolis, itu perfeksionis. Perfeksionis itu apa? Tahu? Iya. Orang yang tidak pernah puas. Orang minta kesempurnaan. Orang minta detail. Penjelasannya begini, tidak harus. Ini masukkan, ini harus masuk, ini harus masuk. Mudah-mudahan kita tidak ada tipe itu di sini. Kalau ada ya orangnya terlalu perfeksionis sekali kan. Sering bilang begitu. Sensitif ya, sensitif. Tadi kan kita sudah bicara. Analitis, pendiam, introvert ini kan. Merenung, detail, cenderung introvert. Kelebihannya mampu membuat rencana yang matang, analitis, teliti, berempati, dan memiliki kemampuan kreatif yang tinggi. Ya, memang perfeksionis, tapi dia bilang itu menjadi kelebihan dia, tidak dimiliki oleh orang lain. Yang santai, yang sudah ini apa adanya lah. Tapi orang perfeksionis tidak, harus detail, harus ini sempurna. Wah, kita kan sudah bicara toh, harus ini, harus lengkapi dong. Kekurangan, ya ini orang yang kekurangannya ini cenderung cemas, sulit bergaul, mudah menyalahkan diri sendiri, dan dapat menjadi orang pelit lah. Ya, ini menurut